Judul kajian kebenaran yang disangkal ketika hati terbelenggu oleh fanatisme dan kepentingan. Mentadaburi Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 91-95. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dunia modern telah menghadirkan kita pada era informasi tanpa batas, di mana kebenaran bisa dengan mudah diakses, namun seringkali ditolak dengan penuh kesombongan. Manusia tidak hanya diuji dengan ketidaktahuan, tetapi juga dengan sikap menolak apa yang sudah terang benderang. Dalam sejarah panjang umat manusia, ini bukanlah fenomena baru. Al-Quran mengabadikan potret ini dalam kisah Bani Israel yang terus menolak kebenaran, meski telah datang bukti dan penjelasan dari langit. Melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 91-95, Allah menyingkap hakikat batin manusia yang lebih mementingkan ego daripada wahyu. Ayat-ayat ini menjadi cermin bagi kita hari ini, agar tidak terjebak dalam dosa yang sama, menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan, ayat demi ayat. Ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka mengingkari apa yang datang sesudahnya, padahal itu adalah Al-Quran. Yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu benar-benar orang-orang beriman? Ayat ini mengangkat keangkuhan sebagian Bani Israel, yang hanya mau menerima wahyu yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa ini adalah bentuk fanatisme sempit terhadap ajaran yang mereka ubah-ubah sendiri, lalu menolak kebenaran baru yang datang, meskipun sejatinya ia membenarkan wahyu sebelumnya. Gus Baha dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa penyakit seperti ini bukan hanya milik Bani Israel, tetapi bisa menjangkiti siapa saja yang merasa cukup dengan pemahamannya dan menolak ilmu baru, hanya karena tidak sesuai dengan kelompok atau seleranya. Kajian tafsir Gus Baha. Ayat 92. Musa telah datang kepada kamu dengan membawa bukti-bukti kebenaran, tetapi kamu tetap menyembah anak sapi setelah kepergiannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini mengingatkan bahwa bahkan dengan mukjizat yang jelas seperti yang dibawa oleh Nabi Musa, sebagian dari mereka tetap menyimpang. Menurut Imam Syafi'i dalam Al-Um, ini menunjukkan bahwa mukjizat sekalipun tidak akan menyadarkan hati yang telah tertutup oleh cinta dunia dan fanatisme buta. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa kebenaran tidak hanya datang melalui logika, tetapi harus disambut dengan hati yang tunduk. Orang yang menyembah sapi meski tahu itu makhluk adalah orang yang tidak ingin tunduk, bukan orang yang tidak tahu. Ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung di atasmu, seraigang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak menaati. Dan telah ditanamkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat jahat apa yang diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Ini adalah gambaran tragis tentang orang yang mengaku taat namun hatinya membangkang. Menurut Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar, keimanan sejati bukan hanya pada lisan, tetapi pada komitmen dan ketundukan hati terhadap perintah Allah. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa ayat ini berbicara tentang kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, sesuatu yang sangat relevan hari ini ketika banyak orang mengaku religius, tetapi menolak ajaran jika tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ayat 94. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kampung akhirat di sisi Allah adalah khusus untuk kamu saja, bukan untuk orang lain, maka berharaplah kematian jika kamu orang yang benar. Ayat ini menjadi sindiran terhadap klaim eksklusif Bani Israel tentang surga. Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya menyatakan bahwa siapapun yang merasa surga miliknya sendiri dan menolak orang lain, maka itu adalah tanda kesombongan iman. Surga bukan warisan golongan, tetapi hadiah bagi hamba yang ikhlas dan taat. Ceramah Tafsir Al-Baqarah. Imam Malik dalam Al-Muwatta menekankan bahwa amal dan keikhlasan adalah ukuran, bukan nasab atau klaim. Ayat 95. Tetapi mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian itu selama-lamanya,
karena dosa-dosa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah pengukuhan bahwa mereka tahu dosa mereka, sehingga mereka tidak berani berharap kepada akhirat. Tariq Ramadan dalam bukunya Radical Reform menjelaskan bahwa keengganan berharap pada kematian adalah tanda bahwa seseorang belum siap bertemu Tuhannya karena merasa hidupnya tidak bersih. Ini berlaku bagi siapa saja hari ini yang lebih mencintai dunia dan takut akan hisab. Kiai Haji Dasat Latif dalam ceramahnya juga mengingatkan bahwa orang yang takut mati biasanya adalah orang yang hidupnya penuh kepalsuan. Sebaliknya, orang yang jujur dan berserah diri akan siap kapanpun ajal datang. Kesimpulan, kelima ayat ini membentangkan peta besar tentang penyakit hati, fanatisme, kesombongan spiritual, penolakan kebenaran, dan kepalsuan iman. Ayat ini mengajak kita untuk merenung, apakah kita termasuk orang yang hanya mengakui kebenaran jika cocok dengan keinginan, atau siap menerima petunjuk meski menyakitkan ego. Janganlah engkau merasa cukup dengan ilmu yang sedikit dan menolak cahaya yang datang. Belajarlah rendah hati, agar tidak menjadi seperti kaum terdahulu yang ditelanjangi oleh sejarah karena kesombongannya. Doa shalawat dan salam. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar selalu mencintai menerima petunjuk-Mu meskipun pahit, dan istiqamah dalam iman yang lurus. Allahumma shalli wa salim ala Sayyidina Muhammad Nabi Rahmah wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan untuk kita terus beramal baik.